Dunia saya berubah sejak menjadi public figure lah kira-kira. Sebelum menjadi public figure tentulah hal-hal pribadi atau hal-hal lain tidak pernah menjadi sorotan. Tapi sejak menjadi public figure, hidup saya banyak ditafsir, Ustaz. Saya pakai peci hitam ditafsir, ganti peci putih ditafsir. Saya pakai baju beda ditafsir dan lain sebagainya. Jadi saya menghadapi sebuah rutinitas, lisan saya, tulisan saya, gestur tubuh saya, itu ditafsir. Sudah, sekarang kita sedikit berbincang dengan Kang Emil 10-15 menit ke depan. Kita ingin lihat dan ingin tahu, serta barangkali bila diperkenankan dan beliau berkenan menerima nasihat, kita sama-sama memberikan nasihat, mengawal dan menjaga, mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada beliau bisa bermaslahat untuk kita semua. Baik, Kang, saya ingin tanya beberapa hal ini untuk memastikan ya. Kemarin kan dalam masa-masa kampanye dan seterusnya itu ya ada yang masuk informasi dan sebagainya. Saya juga mengamati dan mendoakan yang terbaik untuk seluruhnya. Tapi ada isu-isu yang Kang Emil sendiri jawab di media sosial. Dan mungkin teman-teman harus mendapat penegasan, dan kita juga live disaksikan Akhyar TV. Ini bukan cuma Jawa Barat tapi sedunia menyimak kita sekarang ini. Kita tersambung dengan Amerika juga, tersambung dengan Eropa, bahkan di Saudi, bahkan sampai ke bagian kutub juga. Kalau nonton itu bisa nyampe ada. Kang, pertama isu Syiah. Kita kan sudah bahas tadi ya, kata Syekh Hashim, Syiah itu bid'ah. Nah kemudian ada yang mengeluarkan statement Kang Emil itu katanya Syiah. Ustaz, Kang Emil itu Syiah? Bukan, Ridwan Kamil bukan Syiah sebenarnya. Kang Emil aja yang sampaikan lah, seperti apa itu Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Guru kita semua, Al-Ustaz Adi Hidayat yang saya hormati. Yang pertama adalah dunia saya berubah sejak menjadi public figure lah kira-kira. Sebelum menjadi public figure tentulah hal-hal pribadi atau hal-hal lain tidak pernah menjadi sorotan. Tapi sejak menjadi public figure, hidup saya banyak ditafsir, Ustaz. Saya pakai peci hitam ditafsir, ganti peci putih ditafsir. Saya pakai baju beda ditafsir dan lain sebagainya. Jadi saya menghadapi sebuah rutinitas, lisan saya, tulisan saya, gestur tubuh saya, itu ditafsir. Kebanyakan yang menafsir ini seringkali tidak tabayun, tidak memahami konteks keseluruhan, mendengar katanya sepotong-sepotong kemudian disebarkan dan tafsir itu dipercayai. Nah sehingga saya mengalami kesulitan untuk menjelaskan satu-satu, karena kalau didengarkan semua omongan orang kan susah. Jadi yang penting saya tidak membohongi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan apa yang dinegatifkan mungkin oleh orang. Nah saya juga tidak mengerti terhadap semua fitnah-fitnah yang hadir. Pertama, saya ini mengurusi 8 pesantren keluarga, namanya pesantren Pagelaran 1 sampai Pagelaran 8. Itu diwariskan oleh kakek saya dari ayah saya, seorang ulama Nadatul Ulama, Kiai Haji Muhyiddin. Beliau adalah Panglima Hizbullah juga pada zamannya, yang membela NKRI sampai dipenjara oleh Belanda. Kakek saya di Sukamiskin 2 kali, uak saya syahid gugur membela Indonesia di ujung Berung bersama santri-santri Nadatul Ulama. Di dalam pesantren kami, Kiai Haji Muhyiddin kakek saya itu juga mengarang banyak kitab. Salah satu kitabnya adalah judulnya Keutamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah yang diajarkan dan dijadikan pedoman. Saya berislam seperti yang diajarkan orang tua saya dan kakek saya, bahkan mensyiarkan aswaja di dalam kepesantrenan yang umurnya sudah 100 tahun, karena pesantren kami didirikan 1918, jadi tahun ini milad 100 tahun. Maka saya juga bingung ya. Saya duga dulu ada sebuah kejadian yang mungkin dihubung-hubungkan, yaitu kelompok itu mengadakan acara di sebuah tempat di Bandung.
Saya posisi sedang di Jakarta. Tiba-tiba polisi menelepon, Pak Ridwan, ini kemungkinan ada kerusuhan karena ternyata acaranya dibatalkan, orangnya sudah banyak di jalanan sehingga ada bentrokan. Tolong ambil keputusan. Saya kapasitas sebagai wali kota mengatakan, Pak Polisi, pindahkan ke tempat yang secara keamanan itu aman untuk nyawa warga saya. Saya bilang pindahkan aja, mungkin kalau yang kosong ada di mana? Kata Pak Polisi ada di Stadion Sidolik, kira-kira begitu. Ya sudah, geser aja ke sana. Jadi saya mengambil sebuah keputusan atas nama keselamatan, ditafsir bahwa saya memfasilitasi sebuah kegiatan kelompok itu, kira-kira begitu Pak Ustaz. Dari situlah saya berkali-kali sampai saya datang ke Masjid Al-Fajar untuk bersaksi di depan Kiai Haji Atian Ali, sampai saya bersama ibu saya untuk menerangkan. Sebagai seorang pribadi saya agak sedih ya, kira-kira harus disidang, kira-kira begitu. Tapi atas nama kebenaran saya datangi. Tapi entah kenapa peristiwa-peristiwa itu tidak dijadikan ketabayunan di zaman pilkada ini. Nah makanya saya karena tidak melakukan apa yang dipersepsikan, tidur saya masih nyenyak Ustaz. Ya, sholat saya masih khusyuk. Beda halnya kalau saya punya aib yang ketahuan, kira-kira begitu. Pastilah saya gelisah dengan bocornya kebenaran yang ketahuan. Tapi kan karena tidak terjadi kebenaran seperti yang dipersepsikan, maka saya tidak mengkhawatirkan. Fa iza azamta fatawakal ala Allah. Saya hanya diingatkan syariat itu. Saya sudah bertekad dalam berikhtiar dalam kepemimpinan itu, selanjutnya saya bertawakal. Nah, masalah orang percaya tidak percaya, hanya Allah yang bisa membelak-balikan hati manusia. Saya sudah menyampaikan apa adanya, masih tidak dipercaya juga, yang mau bagaimana lagi, kira-kira begitu. Ya. Jadi clear ya teman-teman sekalian. Jadi aspek yang dialihkan itu bukan karena memfasilitasi ibadah, karena ada pertimbangan yang lebih besar dikhawatirkan terjadinya benturan-benturan bahkan yang bisa menghilangkan nyawa. Kaidah fikih dalam hal itu di usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdharat. Sesuatu yang menghadirkan darurat yang lebih besar itu nanti bisa mengalihkan hukum, bahkan status dalam yang lain. Saya kiaskan contoh, bahkan hukum haram dalam darurat keadaan tertentu itu bisa berubah halal dalam keadaan tertentu. Dan ini beda sekali kiasnya karena terkait dengan nyawa. Misal hewan yang paling haram apa namanya? Babi. Nah kemudian tiba-tiba Kang Emil misalnya sedang tugas nih ke Cina, ke pedalaman jauh, tidak ada ayam, nggak ada kambing, yang ada babi. Kalau misalnya tidak makan pada saat itu bisa meninggal, taruhannya nyawa. Nah pada saat itulah kemudian babi yang tadinya halal, yang tadinya haram, itu bisa berubah jadi status, jadi halal, untuk menghilangkan lapar, bukan untuk dinikmati. Nah jadi boleh nggak makan babi pada saat itu Kang Emil? Tidak, karena babi itu besar. Yang boleh makan daging babi, ya. Jadi sembelih dulu. Pokoknya di mana Ustaz? Bakar makan. Babi itu besar ya, susah gitu. Nah, jadi itu statusnya darurat. Jadi yang haram saja bisa jadi halal karena taruhannya nyawa di situ. Itu gambaran. Tapi kalau itu bukan dinikmati, dimakan enak juga, tidak. Itu buang, selesai. Begitu selesai keluar dari situ ditemukan ayam, kambing, maka sudah tidak boleh lagi makan babi. Tidak boleh. Yang boleh makan wah, nah, satu lagi ayam, saya tambahi satu hal tafsir ya. Saya ini sejak disumpah menjadi pemimpin Ustaz, saya ini harus berlaku adil, imamun adilun. Saya percaya itu, dan itu tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Contoh, kalau kita bulan November, saya selalu di demo buruh untuk upah naik. Saya hitung dengan profesor-profesor dari Unpad berapa nilainya. Saya putuskan dalam tanda tangan dan keputusan. Tetap aja menurut buruh itu tidak besar, menurut pengusaha terlalu mahal. Di demo juga kan. Nah itu contoh-contoh sehari-hari saya. Nah saya ini didatangi Ustaz oleh kelompok yang non muslim juga. Dari kelompok agama macam-macam, dari Islam kelompok yang tadi juga datang dalam kapasitas sebagai warga kepada pemimpinnya. Nah saya ditafsir juga gara-gara menerima silaturahmi dari kelompok-kelompok itu, oh maka berarti Pak Ridwan berada di kelompok itu. Nah tafsir ini dipakai lagi dalam
tafsir politik terhadap saya. Maka saya terangkan, mau siapapun agamanya apapun, latar belakangnya apapun, karena urusannya keumatan, maka kewajiban saya adalah menerima, mendengarkan, memberikan solusi. Bahwa saya ditafsir karena menerima berarti berdekat-dekatan katanya, karena dengan kelompok itu maka Anda bagian dari itu. Nah itulah yang sekarang mungkin coba dinegatifkan kepada pemimpin seperti saya. Baik, jadi yang pertama tadi clear ya, karena bukan urusan pro atau yang lainnya, tapi karena aspek yang lebih besar. Yang kedua sebetulnya Kang Emil itu normal, standar. Karena jangankan Kang Emil, Nabi saja dicela, Rasul difitnah, Allah dicela oleh orang kafir, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela. Kang Emil sama dengan saya, bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, bukan Nabi, gak mau dicela, repot. Karena hidup kita ketika kita jalani mustahil menyenangkan semua orang. Kata Luqman Al-Hakim, kalau kita sudah berjalan di jalan Allah, kemudian kita istiqomah di jalannya, maka nanti ada banyak hal yang membuat kita bergeser dari apa yang telah kita tetapkan. Tidak harus keputusan menyenangkan semua orang, tapi maslahatlah yang pastikan menjangkau ke seluruh bagian. Itu yang diterangkan di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 3 dan ayat 9. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ciri orang takwa itu adil, dan adil itu menjangkau semua kalangan. Ada adil dalam pemerintahan, Umar adil. Ya, rakyatnya Umar bukan muslim saja, ada non muslim. Maka dalam aspek pemerintahan, administrasi misalnya, itu harus adil, jangan beda-bedakan. Ya, Pak, tolong Pak, saya mau urus KTP. Apa agamanya? Muslim. Ah, cepat. Tak, tolong Pak, ini Pak. Kenapa? Apa agamanya? Saya non muslim Pak. Ah, nanti minggu depan aja ya. Nggak boleh. Haram hukumnya, bahkan dosa Anda. Bahkan dosa dalam urusan-urusan Kang Emil berdosa kalau kemudian membedakan non muslim dalam urusan pemerintahan pada hak yang mereka harus dapatkan. Tapi dalam urusan ibadah itu yang kita pegang dengan baik. Kang Emil nomor 3 barangkali ya. Ini kita banyak diuji di Indonesia ini dengan bencana-bencana alam. Ada yang alami, ada yang dialam-alamkan. Yang alami seperti longsor, itu dia, gempa, ya, kemudian banjir, tsunami, ya. Kalau disingkat LGBT, dan longsor, gempa, banjir, tsunami. Nah, itu yang alami. Ada yang juga dialam-alamkan. Nah, kemudian dibuat tafsiran seperti tadi. Nah, ini gimana katanya Kang Emil ini dekat dengan LGBT. Nah, sebetulnya LGBT yang mana ini, yang alami atau yang dialam-alamkan? Ah, beri klarifikasi aja langsung. Iya, fitnahnya sudah sangat menyakiti hati pribadi, keluarga, dan orang tua ya. Bukan hanya dituding pro, maka dituding pelaku. Luar biasa. Kalau saya makanya Pak Ustadz mohon jaga jarak. Jadi begini asal muasalnya, saya bilang, ini pendapat saya Ustadz, mohon dikoreksi kalau salah. Saya bilang sebagai pemimpin saya sering ditanya tentang hal-hal kemasyarakatan seperti tadi. Saya jawab, karena saya muslim, semua yang dilarang oleh Al-Quran saya akan melarang. Sederhana ya. Nah, tapi pada saat orang melakukan padahal sudah dilarang, itu kan dosanya ditanggung masing-masing. Contoh, minuman keras itu terlarang ya, dalam keyakinan kita sebagai muslim. Maka saya melarang ya, saya banyak melakukan razia-razia dan sebagainya, menutup lebih, ada catatannya selama 5 tahun. Tapi kalau ada warga saya meminum minuman keras di rumahnya, tidak ada hukum formal untuk saya menangkapnya, kecuali dia mabuk di depan rumah mengganggu masyarakat, baru hukum formal bertindak. Nah, terhadap LGBT juga poin saya begitu, saya ikut melarang. Saya satu-satunya wali kota Ustadz yang menutup spa kafe LGBT di dekat Masjid Ukhwah di Jalan Aceh. Saya dengan terang-terangan, dan ini nggak pernah dikutip oleh orang yang memfitnah saya karena kebenarannya akan mengkontradiksi apa yang mereka fitnahkan, saya ini digugat ke pengadilan oleh kelompok LGBT. Kenapa? Karena saya terang-terangan melarang mereka berkampanye di media sosial gitu. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke ruang publik,
mengkampanyekan perilaku yang melanggar syariatnya, dan saya punya kewajiban melindungi warga dan umat saya dari kampanye-kampanye itu. Saya sampaikan ketegasan saya secara publik. Di situ saya dianggap tidak pro keberagaman dan sebagainya, ada catatannya seperti itu. Nah, kalimat bahwa kalau sudah tahu itu dosa, kalau sudah itu dilarang oleh agama, masih juga melakukan, kan begitu, maka itu ditanggung oleh sendiri-sendiri, silahkan saja, kira-kira begitu. Jadi bukan saya sebut bahwa itu dosa ditanggung sendiri-sendiri berarti saya mengizinkan, atau itu kan sudah masuk ke ranah pilihan pribadi dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini dipelintir bahwa seolah-olah dengan menggunakan kalimat itu saya membiarkan. Saya tanya begini, pernah nggak mendengar Pak Aher, Gubernur Jawa Barat, menanggapi LGBT? Pan terlarang. Oh, Pak Aher tidak menanggapi, berarti Pak Aher membiarkan, berarti Pak Aher setuju. Nah, logika itu dipakai oleh mereka-mereka yang menyederhanakan logika tadi. Karena kami ini tidak ada hukum formal, Ustaz. Saya disumpah harus ikut hukum yang ada di tanah air Republik Indonesia. Kalau ada hukumnya harus menanggapi, saya lakukan. Tapi kalau tidak ada hukumnya, maka saya hanya bisa menasihati sebagai pemimpin kepada mereka yang melakukan perilaku-perilaku melanggar syariat tadi, meminum minuman keras, berperilaku seperti itu. Baik. Itu sebenar-benarnya kebenaran. Saya punya istri yang cantik, anak 2, alhamdulillah gitu ya. Baik. Kalau boleh nikah tapi udah nggak boleh, Alhamdulillah nikah lagi. Ibu yang menyaksikan ini, itu kalimat terakhir yang paling jujur mungkin yang pernah disampaikan, dan saya tidak berani menghentikan itu. Baik, jadi clear ya teman-teman sekalian, apa yang beliau sampaikan sesungguhnya itu saudara-saudari kita sebangsa yang tadi tersebut, itu pun juga perlu kita rangkul untuk didakwahi. Jangan dibiarkan, karena kami sering diskusi juga teman-teman kami yang pakar, ada pakar otak, pakar macam-macam. Sungguhnya ada sesuatu juga dalam dirinya itu yang bisa diluruskan, dan kita doakan, sampaikan, jalankan, dan masya Allah itu tidak sedikit yang kembali. Bahkan kami menerima telepon dari tokoh di Indonesia yang terjangkit dengan salah satu, ditokohkanlah kalangan itu menangis terisak, bertanya bagaimana cara saya jalan untuk kembali. Pasti sepanjang kita manusia, sifat sayang Allah menjadikan kita mendapat peluang untuk berubah jadi baik. Hanya kecongkakan yang kadang-kadang menghambat kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahatnya Firaun, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali sampai dikirimkan 2 nabi. Quran surah ke-20, Anda bisa cek dari ayat 43 sampai 44-nya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aun itu makhluk paling jahat yang diabadikan di Quran, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Ya, hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir itu disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Hobi. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan ia hidayah. Dikirimkan 2 orang nabi. Satu makhluk ini nabinya 2. Kita sampai sekarang nabi 1 nggak pernah kelihatan. Dan hebatnya, begitu 2 nabi ini diperintahkan, kalimat Allah turun di situ. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun coba dakwahi dengan kalimat yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu hatinya bisa tersentuh dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan, Musa, Harun itu nabi, berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Sesering katakan, mohon maaf ya, Anda itu nabi bukan, rasul bukan. Anda tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Anda berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Firaun. Kenapa Anda mesti kasar? 2 nabi ini saja berdakwah pada Firaun, makhluk yang paling zalim, diperintahkan berkata lembut. Anda nabi bukan, rasul bukan, tidak sebaik Musa, tidak sesoleh Harun, berdakwah kepada manusia yang bukan Firaun. Kenapa Anda lebih kasar? Sebetulnya Anda siapa? Ya,
Jadi di sini ada bagian-bagian terpenting, tapi juga Kang Emil ada sesuatu yang menarik. Saya mau tanya dulu, Kang Emil mau masuk surga? Mau. Mau. Pasti itu ya. Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Nah, pemimpin yang adil katanya masuk surga duluan. Masya Allah ya. Di situ Adil yang adil. Yang pemimpin yang adil. Hadisnya Al-Bukhari. Thalathatun. Ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Sebelum masuk ke surga ada 3 golongan yang doanya tak mampu ditolak. Mustahil ditolak. Pasti dikabulkan oleh Allah. 3. Siapa yang 3 itu? Kelompok pertama al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua as-saima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Makanya kalau sedang puasa itu banyak doa. 3 da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang terzalimi itu lengkap, cepat doanya bisa terkabul. Maka Masya Allah, jika Anda mendapatkan satu di antara 3 itu, barangkali bukan Allah ingin memberikan beban bagi Anda, tapi Allah akan menjawab doa-doa Anda. Kang Emil tadi mendapatkan ujian, fitnah, zalimi, macam-macam. Barangkali Allah tidak berkehendak menjadikan Kang Emil tersakiti, tapi ingin mengabulkan sekian doa yang pernah dimanjatkan. Bukankah saat sendirian di masjid itu, tangan terangkat minta petunjuk dalam pilkada, semua itu kurang ada jawabannya? Bukankah tangan saat terangkat minta petunjuk dalam kebaikan, semua itu ada jawabannya? Kadang-kadang Allah menurunkan masalah bukan supaya kita bermasalah, tapi ingin mengangkat dan meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan lebih baik. Karena itu teman-teman sekalian, ada satu hal yang sangat indah di Quran. Surga itu bersanding dengan sabar. Kalimat pertama yang diungkapkan malaikat kepada ahli surga, Quran surah 13 ayat 24, itu sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu bisa masuk ke sini karena kamu sabar. Dan sabar di Quran bersanding dengan ujian. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Setiap kalian yang hidup aku uji dengan berbagai macam persoalan. Minal khauf, kadang khawatir, takut, gelisah dari macam-macam. Ya, maaf, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, sakit, kadang sampai sakit. Sakitnya bisa fisik, bisa hati, macam-macam. Bahkan ada yang meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras dirampas orang. Jangan diartikan dengan buah. Kalau diartikan buah, Allah tidak adil di situ. Yang diuji cuma tukang buah, tukang sayur tidak, yang lain tidak. Samarat di situ bahasa balaghah tinggi. Ada orang nanam benih, berusaha naik sampai ke atas. Begitu besok mau dipanen, buahnya dirampas oleh orang lain. Anda ikut tender, sudah siap dari awal, ikut macam-macam ikhtiar, tiba-tiba di akhir disalip orang, diambil semua. Tapi hebatnya belum selesai kalimatnya. Wabasyiris sabirin. Saya berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata saat Allah turunkan persoalan, indahnya Allah melalui masalah itu bukan ingin membuat pribadi orang bermasalah, tapi ternyata ingin mempercepat ia mendapatkan surga yang ia rindukan itu. Yang paling hebat, ini yang paling dahsyat. Maaf, Allah mustahil menitipkan ujian kalau Anda tak mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Coba cek Kang Emil. Tadi misalnya maaf ada fitnah dekat dengan Syiah, LGBT, bahkan pelaku, bisa ini, bisa itu. Kenapa cuman Kang Emil yang lain tidak? Karena cuman Kang Emil yang mampu, saya tidak. Kalau saya yang dipandang mampu, saya yang akan dituduh seperti itu. Tapi karena Kang Emil yang mampu, Kang Emil yang dititipkan. Kalau Kang Emil katakan, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Cuman kamu yang bisa. Ada hidayat mah ditahdir aja, katanya, udah itu aja. Sudah, kamu yang bisa. Jadi kalau Anda sekarang pun punya masalah yang besar, Anda jangan mengeluh. Karena hanya Anda yang dipercaya oleh Allah mampu menjalaninya. Kalau Allah percaya, kenapa Anda meragukan diri Anda? Karena itu, di akhir kajian ini, izinkan saya memberikan nasihat kepada Kang Emil. Allah menitipkan kelebihan pada setiap orang untuk bisa meraih surganya dengan semua titipan itu. Ada yang dititipkan dengan harta benda, yang dengan itu dia bisa berzakat, berinfak, sedekah. Ada yang dititipkan dengan pengetahuan, yang dengan itu dia bisa mengajar, setiap hurufnya mengantarkan dia ke surga. Tapi juga ada yang Allah titipkan kedudukan, supaya ia membuat kebijakan-kebijakan yang mendekatkan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku adil dalam hukum kemasyarakatan. Allah telah memilih Kang Emil pada bagian yang terkait dengan kedudukan, yang dengan itu Allah pilih Kang Emil bukan pilihan yang lain. Boleh jadi itu jalan menuju Kang Emil ke surga. Maka saya berikan nasihat, jangan sia-siakan titipan Allah ini, karena belum tentu Kang Emil bisa mendapatinya lagi.
Jika hanya obsesi menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa mengantarkan ke surga, maka sudah banyak yang seperti itu dan Allah tampilkan dalam kehidupan. Jadi mohon izin kalau satu saat setelah dilantik saya barangkali memberikan masukan atau memberikan nasihat, itu karena cinta saya untuk menjaga rel Kang Emil supaya bangga saat kembali di hadapan Allah menggandeng ibu tercinta, ayah tercinta dengan semangat luar biasa dan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan, kami hanya mengantarkan, mendoakan dan memberikan masukan, tapi sepenuhnya Kang Emil bisa memilih apakah ingin meniru Daud, Sulaiman dan puncaknya Nabi Muhammad SAW, atau ingin mengikuti kehancuran yang pernah dirasakan Fir'aun, Namrud dan semacamnya. Semoga Allah selalu menjaga Kang Emil, keluarga dan kita semua, dan semoga Allah mengganti semua hal-hal yang buruk dengan segala kebaikan, dan semoga Allah memberikan pahala atas setiap hal-hal buruk yang pernah kita rasakan. Dan dengan itu semoga Allah dengan semua air mata yang telah kita keluarkan menghilangkan semua itu sehingga senyuman yang terakhir bisa kita raih. Ini adalah hasil kajian kita pada hari ini, dan dengan itu kita sepakat semua yang bid'ah kita tinggalkan, semua yang nyata sunnah kita ikuti, dan dengan itu semoga kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW saat kita kembali kepadanya. Jadi barangkali Kang Emil ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Tentunya kalau tidak ada halangan Ustaz, saya dilantik bulan September pertengahan. 5 tahun saya harus menjadi teladan kepada. Boleh tahan sebentar? Tahan sebentar. Mohon izin ya, ini karena kita ini harus cepat. Tolong beliau hitam D1060 AFS, Karimun biru ya, T1428. Mohon bisa segera dikondisikan kendaraannya karena ada saudara sebangsa kita yang ingin ibadah jalan masuk ke gerejanya itu terhambat. Ya, tolong dikondisikan ya, dan berikan contoh yang baik. Kalaupun minta maaf, mohon maaf ya, mohon maaf ya, kami bisa mengganggu, dan Anda bisa kondisikan. Beliau hitam D1060 AFS dan T1428 Karimun biru. Ya, silakan Kang Emil. Jadi setelah September saya akan memimpin selama 5 tahun Ustaz. Tentunya saya harus menjadi teladan karena dakwah yang terbaik katanya dengan akhlak dan keteladanan. Tentunya dengan syariat, selalu insya Allah saya gunakan ilmunya para ulama untuk menghadirkan adilnya para pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan doa-doa duafa yang dijabah Allah. Dan saya bertekad menjadikan Jawa Barat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai pemimpin yang muslim di luar kewajiban negara. Saya pasti akan membela agama saya dengan kekuasaan. Saya akan melanjutkan maghrib mengaji yang sudah berhasil di kota Bandung se-Jawa Barat. Akan istiqomah insya Allah untuk mensubuh berjamaahkan para pemuda, menaikkan zakat 5 kali lipat, dan menolong orang-orang dengan pertolongan via masjid. Itu adalah contoh-contoh hal yang saya lakukan di Bandung. Saya akan lakukan di Jawa Barat, walaupun secara aturan negara urusan akidah ini bukan tupoksi atau istilahnya tugas saya, tapi karena nasihat ibu saya mengatakan bahwa Emil, suatu hari kamu akan dihisab sebagai pemimpin dan tidak akan ditanya berapa taman, berapa jalan, berapa jembatan, tapi lebih akan ditanya apakah dalam kekuasaanmu, rakyatmu dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah. Maka itulah insya Allah apa yang akan saya niatkan. Wa khalaqtul jinna insan illa liya'budu, itulah niat saya beribadah melalui kekuasaan untuk manfa'hum linas, menjadi manusia yang bermanfaat melalui kekuasaan itu. Baik, jazakumullah khair. Dan kata-kata Kang Emil tadi itu dipersaksikan karena disampaikan di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga direkam via Akhir TV. Mohon izin satu saat kalau ada bergeser kami akan putar kembali rekamannya dan kami akan kirimkan untuk menyampaikan bahwa itu pernah disampaikan. Baik. Kemudian kami juga mengajak kepada calon-calon gubernur kemarin yang mengikuti pilkada, baik dari pasangan Asyik ataupun ada Hasanah ataupun Dua Dedi dan sebagainya, kami mengajak sudah waktunya untuk berrekonsiliasi, membangun visi-visi terbaik. Ide-ide Anda mungkin yang baik bisa dipadukan sehingga bisa diterapkan di Jawa Barat. Sudah
sudah selesai, kemudian waktunya pertarungan, tiba saatnya kita membangun bangsa. Bangsa ini sudah lelah dengan segala intik-intik pertarungan dan sebagainya. Kita bangsa besar, sumber daya besar, dan saatnya menunjukkan pada dunia dengan segala kebesaran yang Allah titipkan kepada kita semua. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Besok kalau antum ada waktunya silahkan, ada penganugerahan gelar honoris causa untuk Dubes Saudi di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekaligus kami juga insya Allah akan menitipkan kurma, itu ada 400 dus. Kami sebagian titipkan kepada satu saf, kemudian kami titipkan kepada saf muslimah. Juga mohon izin ya, majlis-majlis taklim di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Dan kalau Kang Emil juga berkenan, nanti kami titipkan supaya nanti bisa dibawa dalam taklim-taklim sholat subuh atau mungkin mengunjungi panti-panti yang sekitaran di Jawa Barat. Jazakumullah Kang Emil, terima kasih. Semoga Allah jaga. Jazakumullah khair. Tip salam untuk ibu, salam takzim, salam hormat, dan teman-teman terima kasih semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.